Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya ingin mengerjakan menggunakan Maple tugas video kelompok praktikum kalkulus diferensial. Soalnya adalah carilah titik-titik kritis dan tentukan di manakah grafik dari fungsi yang diberikan naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Periksa apakah fungsi tersebut memiliki titik ekstrim dengan uji turunan kedua. Buatlah sketsa grafik tersebut menggunakan informasi yang telah didapat. Nah, fungsinya itu adalah X akar X min 2. Untuk menyelesaikannya, F titik 2 sama dengan X SQRT terus dalam kurung X kurang min 2. Oke, berarti fungsinya udah sama kan? Nah, selanjutnya untuk mencari ini kita harus cari turunan pertama dan turunan keduanya terlebih dahulu. Nah, untuk turunan pertama kita bisa mencari apakah turunan itu naik atau naik di titik berapa dan turun di titik berapa. Nah, sedangkan di turunan kedua kita bisa mencari apakah itu fungsinya mempunyai titik ekstrim atau tidak. Nah, kita bisa simbolkan turunan pertama itu adalah G. Nah, untuk turunan kedua kita simbolkan huruf H. Salah. Nah, F-nya diganti dengan huruf G. Turunan dari G. Turunan kedua. Oke, nah sekarang kita bakalan mencari nih titik-titik kritisnya. Nah, titik kritis itu ada 3. Yang ujung selang, terus stasioner, sama singular. Nah, kita bakalan cari titik stasionernya ketika turunan pertamanya itu adalah 0. Caranya adalah solve dalam kurung, karena turunan pertama tadi kita simbolkan dengan huruf G, sama dengan 0, X. Itu hasilnya adalah 4/3. Nah, dari 4/3 ini, titik stasionernya. Sekarang, kita bakal oh ya, dari fungsi tersebut ada titik singular juga, yang mana titik singularnya itu berada di X sama dengan 2. Nah, kalau misalkan singular itu berarti dia tidak punya turunan. Nah, dia ada jadi fungsi itu mempunyai titik singular di X sama dengan 2. Nah, oleh karena itu titik kritisnya itu ada di titik kritis di titik kritisnya adalah 4/3 dan 2. Titik kritisnya ada di 4/3 dan 2. Nah, sekarang kita bakal mencari di mana terjadinya perubahan kecekungan. Nah, untuk mencarinya itu adalah ketika si turunan keduanya itu sama dengan 0. Kita bisa menggunakan solve juga. Solve dalam kurung H sama dengan 0 X. Nah, dia bakalan yang ini ya, bentar. Yang ini adalah tempat perubahan kecekungan.
yaitu di 8/3. Nah, sekarang kita bakal uji turunan keduanya untuk mencari titik apakah fungsi tersebut memiliki titik ekstrim atau tidak. Uji turunan kedua. Nah, karena kita sudah dapat titik kritisnya atau titik stasionernya tadi, yaitu adalah 4/3. Jadi kita substitusikan 4/3 ini ke turunan kedua. Subs dalam kurung X sama dengan 4/3, H. H ini ada turunan kedua, yaitu berada di hasilnya adalah min 3/4 akar min 2 akar 3. Nah, selanjutnya kita bakalan mencari plotnya atau grafiknya, membuat plotnya. Nah, untuk membuat plotnya, tadi fungsinya adalah SQRT dalam kurung X min 2 di saat kita kasih selangnya ya. Selangnya adalah saat min 10 sampai 10. Nah, ini untuk plotnya. Mungkin dari saya cukup sekian dan bisa dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Lebih kurangnya juga saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab latihan 7, tepatnya di 1C, di nomor 1C. Jadi di sini adalah pertanyaannya, carilah titik kritis dan tentukan di manakah grafik dari fungsi yang diberikan naik, turun, cekung ke atas, ke bawah, titik ekstrimnya juga dengan uji turunan kedua. Nah, yang ini fungsinya. Nah, sebelum ke penggunaan Maple, saya akan tunjukkan cara manualnya. Nah, seperti ini. Jadi diketahui untuk fungsinya itu adalah X dikali akar X min 2. Untuk menentukan nilai stasioner, kita harus menentukan turunan fungsi pertamanya dulu. Sehingga untuk stasioner, turunan fungsi pertamanya atau gradiennya itu harus sama dengan 0. Saya dapat seperti ini, dan ya seperti ini, titik stasionernya didapat X sama dengan 4/3. Nah, untuk calon titik kritis atau titik kritisnya itu didapat dari 3 hal. Yang pertama dari batas, yang kedua itu dari titik singular, yang ketiga itu dari titik stasioner. Nah, di fungsi ini cuman memiliki 2 titik kritis, yaitu titik stasioner dan titik singular. Ya, titik singular itu ketika kita masukkan titik ini, nilainya itu tidak terdefinisi. Ya. Jadi untuk titik stasionernya 4/3 dan singularnya adalah 2. Sekarang karena pertanyaannya titik kritis sudah terjawab, sekarang cek kemonotonan. Nah, dalam cek kemonotonan ini kita uji di uji turunan pertama. Nih. Oke, jadi tadi tuh titik stasionernya 4/3 dan singularnya itu di 2. Nah, kita bisa bebas ya memilih di kiri 4/3-nya berapa, di kanan 4/3-nya berapa, di kiri 2-nya berapa, di kanan 2-nya berapa. Ya seperti itu. Jadi saya ambil di kiri 4/3 itu 0, sehingga didapat imajiner gitu titiknya. Nah, yang kedua yang di kanan 4/3 juga imajiner. Nah, setelah itu
di kanan titik singular menghasilkan nilai positif, yang artinya kurvanya itu naik pada saat X lebih besar dari 2. Nah, setelah cek monotonan, kita menentukan kecekungan. Kecekungan itu didapat ketika turunan keduanya itu sama dengan 0. Jadi ini turunan keduanya, sehingga X itu 8/3. Nah, setelah itu kita masukkan ke garis bilangan, 2-nya itu sebagai titik singular, 8/3 sebagai titik yang ini. Setelah itu uji titik juga, yang di kiri 2, yang di kanan 2, yang di kiri 8/3, yang di kanan 8/3. Nah, seperti ini. Saya pilih 0 untuk di kiri 2, terus 5/2 sama 3. Nah, ternyata didapat hasilnya itu yang 0 itu imajiner titiknya, terus yang 5/2 itu dia negatif, sehingga dia cekung ke bawah, atau yang gini seperti mangkok yang dibalik. Terus yang ini cekung ke atas positif ya. Nah, setelah itu kita uji turunan kedua ya, uji turunan kedua. Nah, ternyata pada saat X sama dengan C atau X sama dengan stasioner, itu di uji turunan keduanya itu ya imajiner berarti. Nah, pada saat 8/3 ternyata ini merupakan titik belok karena mengalami perubahan kecekungan, sedangkan fungsinya itu naik dua-duanya. Fungsi naik dua-duanya, terus ini berubah cekungannya. Sehingga secara kasar grafiknya itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, itu merupakan secara manual. Sekarang bagaimana cara menggunakan kita akan menentukan bagaimana cara menentukan nilai titik belok, terus cekung atas cekung bawahnya, naik dan turunnya. Jadi persamaannya itu menggunakan curve analysis dikali RT X min 2. Misalnya itu di 2 sampai 10. Nah, nanti dapat seperti ini. Di titik beloknya itu ada di sini ya, ada 8/3 ya, sesuai dengan perhitungan. Terus cekung atasnya juga ya, cekung atas di 2,67, cekung bawah di 2, terus fungsi naik ada. Seperti itu untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.